sementara rapat hari ini, Pak? Ya, pertama saya menjelaskan dari BPKH dulu ya. BPKH ini penting karena kita ingin mengetahui secara pasti ketersediaan anggaran. Apakah kesepakatan dengan Komisi 8 terkait dengan target hasil nilai manfaat di tahun ini tercapai atau belum? Tadi kita sudah mendengarkan bahwa mereka kemungkinan tidak bisa mencapai karena kita waktu itu menyepakati sekitar 12,4 triliun. Dari perkembangan situasi yang prognosa yang mereka sodorkan ke kita itu kemungkinan di atas 11 triliun. Karena itu Panja ini penting memahami itu supaya nanti usulan pemerintah terkait pembiayaan itu tertutupi atau tidak, termasuk skema pemakaian nilai manfaat yang 70-30%. Karena itu besok kita akan FGD kemungkinan apakah bisa mencapai 70-30 skemanya. Kalau tidak tercapai, alternatifnya apa? Gitu. Jadi besok lagi akan kita lihat dari sisi anggaran yang tersedia di BPKH. Kemudian mengenai kesehatan, tadi kita sudah berbicara. Pertama kami ingin menyampaikan bahwa kebijakan pembiayaan pemeriksaan jamaah haji di daerah-daerah itu 1 juta rupiah itu sebetulnya itu menyulitkan bagi para jamaah. Jangan menyamakan pemeriksaan kesehatan bagi orang yang mencari kerja dengan yang mau berangkat itu. Sepertinya itu cara berhitungnya tidak pas. Maka kami menyarankan supaya itu dievaluasi. Jamaah haji di daerah dengan angka 1 juta pemeriksaan itu sebetulnya sudah mengeluh. Itu satu mengenai kesehatan. Yang kedua, harus diantisipasi juga bahwa tahun ini dari catatan Dirjen Haji, kategori lansia itu cukup besar. Karena kategori lansia cukup besar, maka faktor kesehatan menjadi penting. Sejak sekarang, kami tadi menanya data-data tentang kesehatan jamaah haji yang akan berangkat. Belum mendapat jawaban. Sementara dari Dirjen Haji bahwa daftar yang akan diberangkatkan atau jamaah yang akan diberangkatkan tahun ini, cek data sudah ada mencapai 100%. Artinya kalau di satu embarkasi jamaah yang diberangkatkan 8 ribuan itu sudah 100% pendataan. Kami ingin data itu jelas. Apakah yang dikategorikan 100% itu tidak akan berubah? Kami belum mendapatkan. Kalau kategori lansianya cukup besar, maka pendamping lansia akan cukup besar. Nah, karena itu harus diwanti-wanti Dirjen Haji supaya jamaah yang sudah dikabari akan berangkat menjadi batal karena butuh pendampingan lansia. Nah, ini kehati-hatian seperti itu penting supaya aspek keadilan terhadap jamaah yang merasa mau berangkat itu tiba-tiba tidak berangkat. Ini perkembangan yang kita rapatkan hari ini, belum mendapatkan, tapi yang pasti bahwa BPKH target 12,4 triliun itu sepertinya berat. Maka ketersediaan nilai manfaat yang akan dibagi catatan mereka sekarang itu sekitar 6,4 triliun. Kalau skemanya 70-30 itu masuk, bahkan surplus. Tapi kalau skemanya 60-40 itu defisit, bisa mencapai sekitar 7 triliun. Kalau desakan masyarakat nanti umpamanya tetap harus, kita kan mendengarkan desakan masyarakat nih, apakah 60-40. Kalau 60-40 harus kita cari
metode lain supaya mencapai 7, sekian triliun itu tidak menjadi defisit, tapi ada skema lain. Nah, inilah perkembangan rapat di Panja. Kami tetap mendengarkan keinginan para jamaah haji hari ini maupun keluarganya bahwa kelihatannya usulan pemerintah itu berat. Angka yang disebutkan turun itu yang mereka sepertinya apa namanya ya, kalau bukan mengejek itu, tapi turun 20.000 itu sepertinya kok tidak mempertimbangkan yang sesungguhnya untuk turun gitu. Itu kami tangkap dari laporan Perdapil, kemudian dialog dengan masyarakat lain itu. Maka karena itu kami tetap mencari poin-poin apa saja yang bisa diturunkan. Paling tidak kan kemarin ada 5 item yang harus kita kejar terus, akomodasi, konsumsi, transportasi, kemudian masair. Kalau bisa kita dapatkan kepastian, umpamanya keinginan masyarakat, sebetulnya seberapa bisa turunnya. Seberapa bisa turun itu kita harus betul-betul menghitung secara cermat, baik dengan penyedia layanan, terutama sebetulnya penerbangan. Penerbangan itu malah naik ya, dari 33 juta menjadi 34 juta. Nah, apa mungkin menjadi 30 juta? Keinginan teman-teman di bawah 30 juta. Apalagi di bawah keinginan wakil menteri. Itu lebih sadis lagi. Nah, itu. Nah, tentu Panja akan mempertimbangkan itu semua, keinginan masyarakat, kemudian keberlanjutan keuangan BPKH, dan kemampuan penyedia layanan untuk melayani jamaah dengan baik. Itu.